Mengkritik dengan cara yang salah bisa berubah menjadi mempermalukan orang lain, dan itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Memberikan saran dan kritik itu penting, tetapi cara kita melakukannya harus tepat agar pesan kita diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun rasa sakit hati. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dan dalam video kali ini kita akan membahas cara-cara bijak dan efektif untuk memberikan kritik yang konstruktif tanpa menyakiti perasaan orang lain. Penting untuk diingat bahwa seringkali kita tidak sengaja merendahkan orang lain hanya untuk meningkatkan citra diri kita sendiri. Dan ini bisa berdampak negatif dan bukanlah pendekatan yang sehat dalam membangun hubungan yang baik. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama dan terutama, fokuslah pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Seringkali banyak orang salah dalam memberikan kritik karena mereka lebih condong kepada personalnya, bukan perbuatannya. Ini bisa membuat seseorang merasa terpojok dan terus bertahan. Jika Anda ingin kritikan itu diterima, cobalah mengkritik tindakannya ataupun perilakunya, bukan karakternya sebagai individu. Ingatlah bahwa setiap orang mungkin memiliki kekurangan di satu area, tetapi unggul di area yang lain. Dengan menekankan bahwa Anda memahami ini, Anda tidak hanya menghindari menyerang karakter seseorang, tetapi juga memberikan ruang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Yang kedua, kritik harus disampaikan secara pribadi. Agar saran dan kritik yang kita berikan dapat diterima dengan baik, sangat penting untuk menghindari melukai ego orang lain. Tujuan utama kita harus jelas, menciptakan hasil yang positif dan membangun. Mengkritik di depan umum tidak hanya memicu rasa malu, tapi juga bisa membuat orang tersebut bersikap defensif dan bahkan mungkin menunjukkan kebencian terhadap kita. Hal ini akan membuat apapun yang kita sampaikan sulit diterima oleh mereka. Sebaiknya cari kesempatan ketika orang tersebut sedang sendiri dan pada saat yang tepat. Sampaikan kritik Anda secara lembut dan dari hati ke hati. Dengan pendekatan ini, saya yakin orang tersebut akan lebih terbuka dan menerima kritikan yang kita berikan. Kunci dari interaksi yang produktif adalah empati dan waktu yang tepat. Yang ketiga, mulailah kritik dengan sanjungan ataupun pujian. Menggunakan kata-kata yang manis dan penuh penghargaan dapat sangat membantu dalam menciptakan suasana yang bersahabat. Ketika seseorang merasa dihargai, egonya akan terus berkurang, dan ini membuka pikirannya untuk menerima kritikan yang perlu didengarnya. Sebagai contoh, Anda bisa memulai dengan mengatakan, "Kamu benar-benar hebat dalam hal ini, tapi ada satu hal kecil yang perlu diperbaiki." Bisa membuatmu menjadi luar biasa. Dengan pendekatan seperti ini, orang tersebut akan merasa lebih dihargai dan kritikan yang Anda sampaikan akan lebih mudah diterima. Yang keempat, sampaikan solusi bersamaan dengan kritik. Saat Anda menginformasikan seseorang tentang kesalahannya, penting untuk juga memberitahu cara melakukan yang benar. Fokusnya seharusnya bukan pada kesalahan yang telah terjadi, tetapi pada bagaimana mereka dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan tersebut di masa depan. Oleh karena itu, sebelum Anda memberikan kritik, pastikan Anda sendiri telah mempraktekkan ataupun menguasai solusi yang Anda sarankan. Ini penting agar Anda bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Misalnya, jika Anda mengkritik cara seseorang memberikan presentasi, tawarkan tips ataupun teknik yang efektif yang telah Anda gunakan untuk meningkatkan keterampilan presentasi Anda sendiri. Katakan sesuatu seperti ini, "Saya menemukan bahwa menggunakan outline yang jelas membantu saya tetap terorganisir. Mungkin ini juga bisa membantu kamu untuk presentasi berikutnya." Dengan menjadi contoh yang baik dan memberikan solusi yang konkret, kritik Anda tidak hanya terasa lebih mendukung, tetapi juga lebih praktis dan berorientasi pada suatu hasil. Ini meningkatkan peluang kritik Anda untuk diterima dan diaplikasikan. Yang kelima dan yang terakhir, jangan terlalu memaksa. Penting untuk diingat bahwa kita semua memiliki batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mungkin bagi kita untuk memaksa orang lain menerima kritikan kita secara penuh. Mungkin saja mereka hanya mengambil bagian-bagian dari kritik yang mereka anggap relevan atau sesuai dengan pandangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk selalu menghargai dan menghormati pilihan mereka. Setelah memberikan kritik dan saran, berikan mereka ruang untuk memproses dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai otonomi mereka dan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Menghormati pilihan mereka juga membantu memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan cara ini, Anda membuktikan bahwa tujuan kritik Anda adalah untuk membantu, bukan untuk mengontrol atau mendominasi. Dan baik, itulah 5 cara bijak dan efektif dalam memberikan kritik yang konstruktif. Kritik yang kita sampaikan bukan hanya tentang apa yang ingin kita katakan, tapi itu lebih penting lagi, bagaimana cara kita mengatakannya dan dampak yang akan ditimbulkannya. Dengan mendekati situasi yang empati, memberikan pujian terlebih dahulu, memfokuskan pada perbuatan bukan pada orangnya, menawarkan solusi yang praktis, dan menghormati penerimaan kritik, kita tidak hanya membantu orang lain untuk terus bertumbuh, tapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Dan ingat, memberikan kritik adalah sebuah seni yang membutuhkan kepekaan, kesabaran, dan terutama kepedulian. Semoga cara ini bisa membantu Anda menjadi pemberi kritik yang lebih baik dan pada akhirnya seseorang yang membawa perubahan positif di sekitar Anda. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menikmati video ini ataupun mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.